rahasia mengenai Allah Tritunggal yang telah tersimpan dan terkubur selama berabad-abad ternyata bisa disingkapkan dan sungguh menakjubkan, saudara. Ya, sungguh menakjubkan. Kita tidak perlu takut atau malu untuk mengakui dan menerima bahwa memang Allah kita itu jamak. Ada Bapa, ada Anak, dan kedua pribadi ini diwakili oleh kehadiran Roh-Nya. Nah, saudara, pada dasarnya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Jadi bisa dikatakan sebagai sejajar dengan Allah Bapa dan sejajar dengan Allah Anak. Sejajar dalam kealahan. Sebab Roh Kudus bisa digolongkan pribadi dalam lembaga ilahi atau dalam Elohim. Tetapi melihat fungsinya sebagai utusan, terkesan Roh Kudus tidak menjadi sama level dengan Tuhan Yesus. Nah, penjelasan sebelumnya kan Roh Kudus itu utusan. Ya, diutus oleh Bapa. Penjelasan sebelumnya ketika membahas hubungan Allah Bapa dan Anak tercatat bahwa bagaimanapun yang mengutus lebih besar dari yang diutus. Bapa lebih besar dari Tuhan Yesus. Tetapi untuk relasi atau hubungan antara Tuhan Yesus dan Roh Kudus, tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari Roh Kudus. Pada dasarnya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Jadi bisa dikatakan sebagai sejajar dengan Allah Bapa dan Allah Anak karena Roh Kudus termasuk di dalam lembaga ilahi atau Elohim. Tetapi kalau kita membaca perjanjian baru, ini di penjelasan sebelumnya, Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau sebagai utusan, maka kesan yang ditimbulkan Roh Kudus menjadi sama level dengan Tuhan Yesus. Maksud tidak sama level, karena prinsip sebelumnya yang mengutus pasti lebih besar dari yang diutus. Bapa lebih besar dari Anak. Tetapi untuk hubungan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus tidak bisa dikatakan begitu. Jadi bagaimana dengan Roh Kudus dalam hierarki Allah Tritunggal? Kalau Roh Kudus sebagai pribadi yang mewakili Allah Bapa, tentu tidak bisa dibandingkan dengan Allah Bapa. Kenapa nggak bisa dibandingkan? Karena Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa. Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan Allah Bapa. Roh Kudus adalah roh dari Allah Bapa sendiri. Untuk ini juga harus ditegaskan bahwa Roh Kudus bukanlah Roh Kristus atau Roh Yesus. Roh Kudus adalah Roh Kudus yang adalah nama lain dari sebutan dari rohnya Allah Bapa. Jadi yang mengutus pasti lebih besar dari yang diutus. Tapi dalam hubungan antara Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, ini tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus lebih dari Roh Kudus. Walaupun Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, aku akan memberikan utusan. Tidak bisa. Tapi untuk relasi antara Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari Roh Kudus. Jadi bagaimana dengan Roh Kudus dalam hierarki Allah Tritunggal? Roh Kudus sebagai pribadi yang mewakili Allah Bapa. Tidak bisa dibandingkan besar mana Bapa dengan Roh Kudus. Tidak bisa, karena Roh Kudus itu rohnya Bapa. Rohnya Allah Bapa, jadi tidak bisa. Nah, Roh Kudus adalah rohnya Allah Bapa. Tetapi Roh Kudus bukan rohnya Kristus. Bukan. Beda. Ini rohnya Allah Bapa. Kristus punya roh sendiri. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 16, mari kita lihat ayat yang ke-6 dan 7. Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia.
karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, mereka melewati, mestinya saya menunjukkan peta kepada saudara. Jadi mereka melewati tanah Frigia dan tanah Galatia, ini wilayah Asia. Jadi mereka tidak menuju Asia, karena Roh Kudus melarang mereka memberitakan Injil di Asia. Mereka itu harus ke Eropa, karena Paulus ditugaskan untuk ke Eropa. Terus? Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Bitinia itu kalau sekarang kalau tidak salah wilayah Turki, saudaraku. Ya, sebelum wilayah Turki maksudnya. Ini sebenarnya wilayah Asia. Terus? Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tidak mengizinkan mereka. Ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Jadi ketika Roh Kudus mencegah Paulus ke Asia, Paulus masih nggak mau nurut loh. Masih mau ke Bitinia. Roh Yesus yang turun. Ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Nah, di sini kita melihat fakta bahwa memang ini dua pribadi yang berbeda. Roh Kudus itu rohnya Allah. Yesus punya roh sendiri, roh Yesus. Kalau saya ada di sini, saya tidak akan ada di rumah, bukan? Tapi kalau Allah Bapa, pribadinya di surga, rohnya bisa di mana? Di mana-mana. Ini sudah kita pelajari di 6 kali pertemuan, diulang-ulang terus ini ya. Kalau saudara masih bingung, baca dulu ya. Apa namanya yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, kita teruskan. Kalau tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari Roh Kudus, masalahnya kemudian mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus juga adalah utusannya. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Kalau Tuhan Yesus tidak lebih besar dari Roh Kudus, kenapa dia bisa mengutus Roh Kudus? Kan begitu, saudara. Menjawab pertanyaan ini, pertama harus dipahami bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah Bapa. Tetapi bukan pribadi Allah Bapa. Beda dengan manusia. Roh manusia, ya pribadi manusia itu. Beda dengan roh Allah. Pribadinya di surga, rohnya di mana-mana. Kok bisa begitu? Demikianlah adanya. Bapa kami yang di surga. Di surga. Bukan Allah gelandangan yang tidak punya domisili. Pribadinya di surga, tapi rohnya memenuhi jagat raya. Saya memahami dan buat saya tidak sulit untuk mengerti hal ini. Memang unik, tetapi demikian adanya. Roh Kudus perwakilan dari Allah Elohim dalam melaksanakan kehendak-Nya. Nah, berkenaan dengan fungsi sebagai perwakilan ini, perhatikan. Berkenaan dengan fungsi sebagai perwakilan ini, maka Tuhan Yesus yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi berhak mengatasnamakan dirinya sebagai yang mengutus Roh Kudus. Hal ini bukan berarti Roh Kudus keluar dari diri Tuhan Yesus. Nanti kita belajar sebelumnya ya, bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dalam namaku, gitu loh. Ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya akan mengirimkan utusan Roh Kudus, maka Roh Kudus dalam hierarki sebagai utusan tidak lebih besar dari Allah Elohim, jelas. Tetapi sebaiknya hal ini tidak perlu dipersoalkan karena Tuhan Yesus sendiri tidak mempersoalkannya. Berbeda dengan Tuhan Yesus yang berkata, Bapakku lebih besar, betul? Tapi dia nggak pernah berkata Roh Kudus lebih besar atau lebih kecil. Jadi jangan mempersoalkan. Dalam hal ini tidak perlu membuat hierarki yang melibatkan Roh Kudus. Karena tidak akan ditemukan formulanya. Tapi hierarki Bapak dan Anak bisa dirumuskan. Tetapi kalau hierarki Roh Kudus tempatnya di mana, tidak bisa ditemukan formulanya. Karena untuk menemukan formula Allah Bapa di surga, rohnya di mana-mana, juga nggak bisa diformulakan. Tapi pengertian ini adalah bingkai atau frame yang paling mudah untuk ditangkap. Saya ulangi. Roh Kudus bukan roh Yesus. Beda. Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa. Allah Bapa di surga, pribadinya rohnya bisa memenuhi jagat raya. Kok begitu? Demikianlah adanya. Karena dia Allah yang multidimensional. Dimensinya jauh
dan sempurna sekali. Kenapa Tuhan Yesus bisa berkata, aku mengutus Roh Kudus? Ini perlu dipahami bahwa di dalam berkenaan dengan fungsi sebagai perwakilan ini, Tuhan Yesus menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga di bumi dalam tangan Tuhan Yesus. Maka dia berhak mengatasnamakan dirinya sebagai yang mengutus Roh Kudus. Hari ini bukan berarti Roh Kudus keluar dari Tuhan Yesus atau lebih kecil atau lebih rendah dari Tuhan Yesus. Nah, tidak perlu dipersoalkan hierarkinya. Kalau Bapak, anak, jelas Bapak lebih besar dari anak. Tuhan Yesus mengatakan itu dalam berbagai bukti yang kita pelajari. Kalau Roh Kudus tidak pernah ditemukan formulanya dan Tuhan juga tidak pernah mempersoalkannya. Pada pembahasan mengenai hierarki dalam Allah Tritunggal, seri pertama, telah dibahas mengenai kedudukan Allah Bapa dan Allah Anak, bahwa Bapa lebih besar dari Allah Anak. Tentu saja pernyataan ini didasarkan pada banyak aspek yang tertulis dalam Alkitab. Jelas ya? Kemudian bagaimana dengan kedudukan Roh Kudus? Apakah sama dengan posisi Tuhan Yesus, bahwa Bapa lebih besar dari Roh Kudus? Bagaimana posisi Roh Kudus dibanding dengan Tuhan Yesus? Sama? Atau salah satu memiliki supremasi lebih tinggi, keunggulan maksudnya. Untuk mendapat jawabannya, maka perlu membahas mengenai keberadaan Roh Kudus. Ya, dia sama dengan Tuhan Yesus atau lebih tinggi Tuhan Yesus? Atau gimana? Oh, kita bahas dulu keberadaannya. Dalam Alkitab dapat ditemukan keberadaan Roh Kudus yang memiliki keunggulan seperti Allah sendiri. Itu terbukti dalam banyak ayat, saudara. Ya. Dalam formula kalimat baptisan, baptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke atas kamu. Seakan-akan itu sejajar, saudaraku sekalian. Catatan Alkitab yang berkenaan dengan hal lain antara lain, kalau kita membaca, Roh Kudus pribadi yang aktif berkarya bersama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ia memiliki sifat-sifat yang hanya pada Allah seperti Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, dan lain sebagainya. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, saudara saya sekarang, Roh Kudus itu serba maha. Maha Tahu, Maha. Kenapa? Karena itu rohnya Allah. Itu rohnya Allah. Jadi untuk tahu Roh Kudus ini lebih besar dari Bapa atau bagaimana? Apa sama seperti Tuhan Yesus, Bapa lebih besar, Roh Kudus lebih kecil? Kalau Roh Kudus dengan Tuhan Yesus gimana? Sejajar atau yang lebih tinggi? Gitu ya. Oh, jangan dijawab dulu. Sekarang kita lihat dulu Alkitab. Apa kata Alkitab mengenai Roh Kudus? Ternyata di dalam Alkitab, Roh Kudus selalu tampil sebagai yang maha. Jelas itu kita mengerti. Kenapa? Tahu bahwa Roh Kudus itu rohnya Allah. Maka serba maha. Untuk menjawab kedudukan Roh Kudus dalam Allah Tritunggal, kita harus mengenal siapa Roh Kudus, apakah Roh Allah sama dengan Roh Kudus? Nah, kenapa ya Roh Allah disebut Roh Kudus? Ini kan sama nih. Roh Kudus itu sama dengan Roh Allah sama. Kenapa disebut Roh Kudus? Nah, ternyata di dalam Perjanjian Lama itu hanya 2 perikop atau 2 ayat yang berbicara mengenai bahwa Roh Allah itu kudus. Roh Allah yang kudus dan Roh Kudus itu hanya di Mazmur 51:13, Yesaya 63:10-13. Ya, tentu saya juga memeriksa teks aslinya, saudaraku. Konteks ayat ini adalah ketika menyoroti kejahatan bangsa Israel yang memberontak kepada Allah sehingga mendukakan Dia. Ketika Roh Allah disebut Roh Kudus, itu konteksnya pasti kejahatan bangsa Israel yang membuat Allah didukakan. Nah, sebutan Allah, Roh Allah itu jadi Roh Kudus atau Roh yang kudus. Di sini sebenarnya yang hendak ditunjukkan kepada kita bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah umat. Dan jika umat tidak melakukan apa yang sesuai dengan hukum Tuhan, Allah didukacitakan. Sebab perbuatan manusia bertentangan dengan kekudusan Allah. Dalam Kejadian pasal 6, itu kita kan bisa membaca karena
terjadinya kawin campur antara anak manusia keturunan Kain, maka roh Allah undur, ya, dan roh Allah didukacitakan. Jadi roh Allah bisa didukacitakan, jelas. Dalam perjanjian baru, roh Allah hampir selalu disebut Roh Kudus. Kenapa? Hal ini bisa menunjukkan bahwa roh Allah yang dimeteraikan dalam kehidupan orang percaya adalah roh yang mengendaki kekudusan dalam kehidupan umatnya. Kenyataan bahwa roh Allah disebut sebagai Roh Kudus akan selalu memberi peringatan bahwa orang percaya yang tubuhnya bait Roh Kudus tidak boleh mendukakan hatinya. Mendukakan Roh Kudus berarti juga mendukakan Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi sebutan Roh Kudus itu sebenarnya hendak menekankan bahwa orang percaya yang tubuhnya menjadi bait Roh Kudus harus kudus. Kalau dulu di perjanjian lama, Roh Kudus tidak dimeteraikan secara permanen. Bisa didukakan juga. Makanya setiap kali bicara soal Roh Kudus, yang di 2 ayat tadi, itu 2 perikop tadi, itu konteksnya pemberontakan bangsa Israel atau pemberontakan umat Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Karena perbuatan salah itu bertentangan dengan kekudusan Allah. Nah, di perjanjian baru roh Allah selalu disebut Roh Kudus atau hampir selalu Roh Kudus. Kenapa? Di sini saudara, kita diingatkan bahwa orang percaya tubuhnya menjadi bait Roh Kudus. Orang percaya tidak bisa sembarangan lagi hidup. Orang percaya harus hidup di dalam kekudusan, sebab Allah mengendaki kekudusan. Dikatakan 1 Tesalonika 4 ayat 7, firman Tuhan mengatakan di situ, kamu dipanggil bukan untuk berbuat apa yang najis, itu enggak, tapi untuk hidup suci. 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab kudus, dan seterusnya. Mendukakan Roh Kudus terus-menerus bisa berakibat memadamkan roh, artinya sama tingkat menghujat Roh Kudus. Dengan demikian, sebagai umat pilihan perjanjian baru, orang percaya diberi tanggung jawab yang berat, yang tidak boleh hidup sembarangan, yaitu tidak boleh hidup sembarangan. Orang percaya harus memuliakan Allah dengan tubuhnya, agar menjadi satu roh dengan Allah. Tubuh orang percaya yang menjadi bait Roh Kudus harus digunakan untuk kepentingannya. 1 Korintus 6 kita baca dulu saudaraku. Ya. 1 Korintus 6, dulu saya tidak bisa menjawab, kenapa roh Allah disebut Roh Kudus? Dulu saya nggak bisa menjawab. Dan ketika saya mulai mempelajari lebih mendalam, saudara, ternyata di perjanjian lama hanya 2 ayat itu. Yang roh Allah disebut roh yang kudus atau Roh Kudus. Konteksnya ternyata soal pemberontakan umat yang mendukakan hati Allah. Perbuatan jahat itu kontradiksi dengan hakikat Allah. Nah, ketika di perjanjian baru, roh Allah disebut Roh Kudus. Sebab apa? Roh Kudus dimeteraikan dalam diri orang percaya, dan sebutan Roh Kudus merupakan peringatan bahwa orang percaya tidak boleh hidup sembarangan. 1 Korintus 6 ayat 17 dibaca dulu. Ayat yang ke-17. Ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ya, menjadi satu roh dengan Dia. Oke. Ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Terus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, bukan roh Allah, Roh Kudus. Kalau saya boleh menambahkan yang tidak termuat di sini, kalau dulu bait Allah itu bait kudus, baitnya Allah, di mana Allah hadir di situ. Sekarang bait Allah itu di tubuh kita. Itu sebutan Roh Kudus itu nggak ada alasan
Nggak akan ditemukan alasannya kenapa roh Allah sekarang hampir selalu disebut Roh Kudus. Nggak ditemukan jawabnya. Kecuali jawaban yang saya katakan ini. Kalau orang tanya, ya dari dulu juga Allah mengendaki kekudusan, betul. Tetapi standar kekudusan yang dikehendaki Allah di Perjanjian Lama tidak sama dengan standar kekudusan yang dikehendaki Allah untuk orang percaya. Kalau dulu bait Allah itu di kemah suci di gedung, sekarang bait Allah adalah tubuh. Waduh, ini sudah gemetar kita kalau baca begini juga kita ngeri, saudaraku. Ya, tidak boleh sembarangan dengan hidup ini. Saya teruskan. Roh Kudus adalah roh yang diutus Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus artinya berkenaan dengan tugas penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Menjadi catatan penting di sini bahwa Roh Kudus adalah roh yang keluar dari Bapa, bukan dari Tuhan Yesus. Ini mungkin harus ditegaskan, saudaraku sekalian, bahwa Roh Kudus itu tidak keluar dari Tuhan Yesus. Keluar dari Bapa di surga. Coba kita baca. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, kenapa Bapa mengutus Roh Kudus dalam namaku? Apa artinya? Jadi sebenarnya Roh Kudus itu dari Bapa, bukan dari diri Tuhan Yesus. Tadi kan saya sudah jelaskan kan, bahwa Roh Kudus itu roh dari Allah Bapa. Diutus Bapa dalam namaku. Apa artinya? Roh Kudus diutus Bapa dalam nama Tuhan Yesus juga bisa berarti, yang pertama tadi dalam rangka penyelamatan. Sekarang dihadirkan demi kepentingan Allah Anak dan kemuliaan Allah Bapa. Dalam namaku, artinya apa? Ini berkenaan dengan tugas penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ini berkenaan dengan tugas penyelamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam namaku. Kalau tidak ada urusan penyelamatan yang sudah kukerjakan, nggak diutus dia. Nah, di sini kita melihat cara berada Roh Kudus yang berbeda. Cara berada Roh Kudus yang berbeda. Cara kerja Roh Kudus yang berbeda. Berbeda dengan ketika Roh Allah bekerja di Perjanjian Lama. Cara berada, cara bekerja Roh Kudus di Perjanjian Baru beda dengan cara berada, cara bekerja Roh Kudus di Perjanjian Lama. Jadi jangan heran kalau sekarang disebut sebagai masa Roh Kudus itu, jangan heran. Kenapa? Karena Roh Kudus ini kerjanya berbeda. Dalam namaku, artinya ini berkenaan dengan tugas penyelamatan. Satu. Yang kedua, untuk kepentinganku dan kemuliaan Allah Bapa. Kok bisa begitu, Pak? Ya, Ibrani 1:13. Ini mesti pelan-pelan sampai di sini saya. Ya. Ibrani 1:13 dibaca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduklah di sebelah kananku, sampai apa? Musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini yang bicara siapa kira-kira? Allah Bapa kepada Tuhan Yesus. Betul? Oke. Ibrani 10:13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Nah, saudara, mungkin dibaca ayat 12 supaya nyambung ya. Tetapi ia, Tuhan Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Terus, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Lebih berguna kalau aku ke surga,
Sebab kalau aku pergi, Roh Kudus turun. Kata berguna itu sebenarnya harus saya jelaskan. Dalam teks aslinya, akan lebih menyatu di dalam kamu. Itu sebenarnya teks aslinya. Kata lebih berguna, kata berguna itu akan lebih menyatu dengan kamu. Hebat loh sebenarnya. Ntar saya kasih tahu deh. Saya sudah melihat teks aslinya. Loh, kok terjemahannya begini ya? Join together. Bukan useful. Hebat tuh. Jadi kalau aku pergi, Roh Kudus turun di dalam kamu. Kenapa? Kamu yang akan menaklukkan iblis untukku. Bapa memberikan rohnya untuk orang percaya, atau tinggal dalam diri orang percaya, agar orang percaya mengalahkan iblis dengan menjadi corpus delicti. Nah ini sudah tahu. Bila jumlah corpus delicti sudah genap, maka petualangan iblis bisa diakhiri. Inilah yang dimaksud dengan menaklukkan musuh menjadi tumpuan kaki bagi Tuhan Yesus. Selama belum cukup jumlah corpus delicti, iblis tidak bisa ditaklukkan menjadi tumpuan kaki Tuhan Yesus. Kitalah yang akan menaklukkan. Siapa menaklukkan? Bapa. Masuk rohnya yang ditaruh dalam diri kita. Bukan rohnya Yesus yang ditaruh, tapi rohnya Bapa. Roh bukan roh Yesus yang ditaruh, tetapi roh Allah. Lalu kalau ayat firman Tuhan mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Spiritnya, gairahnya, cara berpikirnya. Jadi kita itu jadi hebat, bisa hebat. Karena roh Allah dimeteraikan di dalam diri kita. Supaya kita sempurna seperti Tuhan Yesus menjadi corpus delicti. Yang bisa membuktikan iblis bersalah. Bukan rohnya Tuhan Yesus. Dan lalu tanya lagi. Lalu apa artinya Pak aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman? Di sini juga ada penjelasannya nanti. Artinya bahwa Tuhan menyertai kita lewat Roh Kudus yang diutus sebagai Allah anak yang menerima segala kuasa. Dia bisa mengatasnamakan dirinya untuk mengutus Roh Kudus. Rohnya Bapaknya itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, anak gak bisa buat apa-apa tanpa melihat Bapak. Yang ngomong beliau bukan aku kok. Tuhan Yesus itu bisa tidak maha kuasa loh. Jadi manusia tidak maha kuasa. Kalau Bapak tidak bisa nggak maha kuasa, akan melekat itu integral dalam dirinya, nggak terpisahkan. Tuhan Yesus bisa memberontak nggak? Bisa, tapi memilih tidak. Roh Kudus tidak bisa karena itu rohnya Allah. Menganalisa fungsi Roh Kudus, maka fungsi dari Roh Kudus adalah sebagai helper, penolong. Itu bahasa aslinya parakletos, advocate. Dalam hal ini Roh Kudus seperti seorang pengacara yang mendampingi klien. Kata ini dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 diterjemahkan comforter, penghibur. Saya terus terang juga tidak ngerti kenapa disebut penghibur. Saya ini cuma curiga. Ayat sebelumnya mengatakan jangan gelisah hatimu, jangan susah hatimu. Terus aku memberikan rohku gitu. Terus dibawa terus tuh ayat dari penghibur, padahal helper, not just comforter. Helper, pengacara, pendamping. Tetapi kita juga percaya bahwa di tengah-tengah aniaya yang hebat pada zaman itu, dia menghibur. Kita percaya. Tapi kalau fungsinya penghibur jadi sempit, dia fungsinya itu segalanya. Roh Allah itu segalanya. Makanya di dalam penjelasan berikut saya beritahu bahwa dia menuntun kita kepada segala kebenaran. The spirit of truth. To pneumates aliteias. Saya bisa mengerti benar sekarang ini. Kenapa? Waduh saudara. Pewahyuan tidak sama dengan sekolah teologi. Berbeda. Orang bisa sekolah teologi pinter. Tapi gak akan menemukan pewahyuan. Percaya saudaraku. Pewahyuan itu hanya diberikan kepada mereka yang pantas untuk mendapatkannya. Saya itu hobi membaca saudara. Sampai sekarang saya itu masih membaca saudara. Ketika gak bisa tidur, saya baca buku. Jam 4 udah bangun, saya baca buku. Kalau ketemu teman-teman begini, ya udah seolah-olah saya gak punya kesibukan. Tapi kalau sendiri saya mesti baca buku. Makanya anak saya bilang, Pap nanti kalau kita naik pesawat jauh-jauh kita bosan. Tidak nak.
Saya lihat kamu bawa buku papa itu kamu nggak habis-habis. Kenapa? Kamu nggak punya program. Kalau kau pegang buku kau harus berpikir hari ini harus selesai. 2 hari harus selesai. Jadi seperti kita dikejar oleh janji kita sendiri. Dan saya baca buku-buku itu pusing. Betul. Ini orang nggak menemukan pewahyuan untuk bela bahwa Yesus itu Allah, muter nggak karu-karuan. Bilang aja dia lembaga Allah. Titik. 1 dari 2 pribadi dalam Allah Tritunggal. Roh Kudus yang mewakili. Sulitnya apa coba? Tapi Allah Bapa di surga masuk di sini nggak ada. Di sini ada pribadinya di surga. Kok sulit jawab begitu? Kok bisa? Iya bisa. Kalau manusia nggak bisa, Allah bisa. Amin, saudara. Roh Kudus itu akan memberikan pewahyuan, mengingatkan segala sesuatu yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya. Kenapa disebut mengingatkan? Karena setelah 10, 15, 20 bahkan sampai 60 tahun baru ditulis itu Injil, diingatkan Roh Kudus. Itu kunci kalau saudara membaca Alkitab dan baru itu dasar iman. Bagaimana tahu itu? Dituliskan 15, 20 sampai 60 tahun kemudian Injil Yohanes yang terakhir. Bagaimana ingat? Roh Kudus akan mengingatkan kamu. Nah, kalau pada kenyataannya ada tulisan yang agak berbeda, bahkan berbeda. Dan data-data seperti tidak tepat. Anda tahu nggak? Itu sangat humanis, manusiawi. Dan itu nggak prinsip, pasti ketidaktepatannya bukan yang prinsip. Pasti nggak prinsip. Terus di situ menunjukkan kejujuran Alkitab. Tidak ditulis secara mekanis. Saya sudah mempelajari itu. Karena ada kritik tajam dalam Perjanjian Baru. Iya, saya baca. Ini bukan Imam Abiatar, ini Imam Abiasa. Itu beda, perbedaan data-data. Enggak masalah. Itu enggak masalah, bukan masalah prinsip. Bisa salah tulis. Bisa ketika menyalin enggak tepat. Maka di dalam hal ini Tuhan membiarkan kalau menurut saya. Supaya orang tidak terikat pada huruf. Terikat pada pribadi Allah. Dulu teolog-teolog masih nekat. Nggak mungkin salah. Ada orang nggak mungkin salah gimana. Alkitab nggak mungkin keliru. Dalam penulisan pasti ada. Manusia yang nulis. Tapi pasti nggak prinsip. Jadi Alkitab bisa salah. Nggak bisa salah. Prinsipnya. Nah itu salah tulisan. Itu nggak prinsip. Supaya tahu betapa jujurnya Alkitab ditulis. Pasti nggak prinsip. Tapi kalau salah itu prinsip, saya juga nggak percaya Alkitab, bro. Jangan karena kamu makan nasi sepiring ada sedikit kerikil, terus seluruh kita buang. Telel, dibuang ini, buang situ, makanlah yang lain. Anda melihat bahwa Markus tidak secerdas Paulus. Penggunaan kalimatnya pun juga tidak setajam Paulus. Pakailah cara berpikirnya Paulus. Pahamilah teologinya Paulus. Pahamilah teologinya Markus sebagai murid Petrus. Dan berpikirlah secara bijaksana. Jadi cerdas kita. Gaya penulisan kitab Roma beda dengan Yakobus. Kok bisa rumit begitu? Penuh anak kalimat gitu kan ya. Ya karena penulisnya pinter. Penuh anak kalimat. Yakobus tidak. Petrus apalagi sederhana. Dan penggunaan kalimatnya pun kadang-kadang kurang intelek. Atau kurang akademis. Tapi itu punyanya. Dan temukan pribadi Petrus dalam kepolosannya menulis surat. Dan temukan hikmat di balik tulisannya. Dan temukan hikmat Paulus di dalam tulisannya. Kalau ngomong sama orang gak serius ya susah. Dia pikir Alkitab itu kayak buku tafsir agama lain yang huruf-hurufnya kayaknya harus sempurna. Kagak. Pengertiannya bro. Seperti soal iman. Kamu dibenarkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tapi karena iman. Wah kita boleh gak berbuat baik? Sini kau kasih tahu dulu sini. Pada waktu tulisan Roma ditulis, orang Kristen gak punya hukum. Hukum gak punya. Gak punya ritual, seremonial. Gak punya kurban-kurban domba seperti orang Yahudi atau persembahan kepada dewa-dewa seperti orang Roma. Lalu yang dia punya cuman
Yesus mati di kayu salib menebus dosaku dan aku hidup seperti dia hidup, itu aja. Itu iman. Nggak berbuat baik, itulah perbuatan baiknya. Itulah iman. Dan pada waktu itu kalau orang berani percaya kepada Tuhan Yesus, rela mati, masuk penjara, dibuang ke gua singa, disalib kepala ke bawah, dibakar. Bukan kayak orang sekarang beriman kipas-kipas. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Tapi teolog-teolog yang hebat, dokter-dokter, begitu loh cara ngomongnya. Bukan karena perbuatan baik, karena iman. Iman itu apa? Saya baca buku-buku itu stres saya. Mengkontemporer itu Alkitab dalam dunia kita. Jadi saya mikir gini, apa mereka benar nggak pinter belajar Alkitab? Kan ditulis pada waktu orang penuh penderitaan. Kamu selamat bukan karena perbuatan ya. Bagaimana mau berbuat baik? Hukum nggak ada. Hukum berbuat baik itu nggak ada, nggak punya hukum, nggak punya syariat, nggak punya ritual. Gimana mau ritual? Dikejar-kejar, mau dibunuh. Tuhan punya iman. Iman itu apa? Mengikuti jejak Tuhan Yesus. Itu aja. Sekarang saya tanya, saudara punya iman nggak? Buktinya apa? Apakah ikut jejak Tuhan Yesus? Enggak. Berarti belum punya iman. Nah, gereja itu nyambut orang, ayo ke gereja. Udah, kalian udah punya iman ini. Belum. Kalau saya bilang begitu. You itu belum punya iman. Cuma jadi orang Kristen. You baru belajar punya iman. Tapi belum punya iman seperti yang Tuhan kehendaki. Waduh Pak, bahaya dong Pak. Emang bahaya. Wah, nggak begitu kali Pak. Yang gimana gue mau tanya? Ayo yang gimana? Yang gimana menurut you? Ya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Sempurna pun kamu nggak selamat kalau dia nggak mati di kayu salib. Ngerti nggak? Dia menebus dosa kita. Tapi setelah kita selamat, kita kan nggak harus mesti berbuat baik. Kamu berhutang tuh hidup menurut roh, bukan menurut daging. Itu Roma juga loh. Roma juga loh. Hidup menurut roh. Berhutang untuk hidup menurut roh. Ayo mana lagi? Nah, saudara, keselamatan itu mahal kan? Mahal. Maka sedikit sekali orang yang jadi corpus delicti. Dan banyak orang tidak memilih ini. Dia memilih hidup suka-suka kayak anak dunia lain. Wajar-wajar saja deh. Saya berkata kepada anak saya suatu hari, minggu ini, pagi-pagi nak, Tuhan mengendaki kamu fanatik atau enggak usah sama sekali. Fanatik ikut Tuhan Yesus atau tidak usah sama sekali. Ekstrim, fanatik, sepenuhnya atau tidak sama sekali. Nah kalau saudara tidak fanatik lalu pendeta membuat anda tenang, enggak apa-apa kamu diselamatkan. Salah lu itu pendeta. Sekarang saya ngomong, you harus fanatik atau tidak usah sama sekali. Ya kalau begitu siapa mau ikut Pak Eras? Ya enggak ada, terserah situ. Ini kan Tuhan yang mengajarkan. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kalau anda nanti lihat kekekalan, anda baru tahu. Memang tidak main-main ini kalau mau jadi Kristen itu. Harus sempurna dalam segala tingkah laku kita. Tapi orang yang sempurna dalam segala tingkah laku itu menerima orang berdosa seperti Tuhan Yesus. Tahu? Ada orang yang sempurna tidak, moralis iya. Tahu nggak? Kalau sama orang berdosa itu kayak gitu loh. Lu nggak lebih baik dari dia. Kamu jangan sombong kamu. Tuhan seorang berdosa, pelacur juga diambil, tahu nggak lo? Lihatlah hari esok, jangan lihat ke belakang. Bisa menjadi apa saudara nanti, bukan siapa anda kemarin. Oke, jelas. Yuk. Roh Kudus diberikan kepada orang percaya sebagai pendamping. Jelas ya saudaraku? Pendamping. Jadi kalau Tuhan Yesus berjanji kepada orang percaya akan menyertai, itu berarti dia menyertai melalui Roh Kudus. Dianya sendiri duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang turun itu Roh Kudus. Nah kecuali Paulus agak mulai bandel. Dia turun sendiri. Kok nggak bentuk fisik? Enggak, rohnya yang turun. Kok bisa? Ya bisa, namanya Allah. Kalau dia turun dengan tubuh begitu, menurut kebijakan Tuhan nggak perlu. Waktu Paulus saja, jebret, jatuh. Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Tuhan siapa? Aku Yesus yang kamu aniaya. Tapi dia nyala cahaya loh. Betul nggak saudara? Iya. Tapi kalau orang sekarang udah tambah sakti loh. Aku ketemu Tuhan Yesus, lihat wajahnya. Saya nggak bisa paham tuh. Ya udah, terserah situ dah. Ntar di surga kita lihat kekekalan. Yuk ada nggak di sana? Yuk ketemu Tuhan Yesus nggak? Sebab kalau orang Indonesia ini kan gampang dibohongi.
Dan mudah percaya kepada pendeta. Semalam saudara sekalian waktu saya tidur, Tuhan datang wajahnya tuh percaya. Aduh lembut banget saudara, lembut sekali. Anda percaya? Saya nggak begitu, saya nggak ngalamin itu. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Dalam meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, Roh Kudus memberikan kuasa. Membuat bertumbuhnya gereja secara kuantitas. Menciptakan kehidupan berjemaat yang sehat. Memberikan segala karunia yang membuat jemaat bertumbuh. Memberikan kemampuan keberanian untuk berbicara. Dalam Kisah Para Rasul, kita lihat perbedaan pelayanan Petrus sebelum diurapi dan sesudahnya. Tanpa kuasa Roh Kudus, para rasul tidak akan dapat berbuat apa-apa. Anda bisa lihat nggak? Petrus sudah begitu hebat belajar, tetap nol. Begitu diurapi Roh Kudus, jebret. Kalau sekarang saya mengajar firman Tuhan, kesannya nggak ada Roh Kudus. Pak Rasul pakai otak, nggak pakai Roh Kudus. Saya kadang-kadang kalau dengar yang begitu cuma bingung saya. Roh Kudus segalanya dalam hidup kita. Segalanya. Saya tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Aduh, saya kadang yang ngomong juga orang-orang dekat itu. Saya suka bingung, kamu ngerti nggak ya? Apa aku mesti cerita sama kamu jam 1, jam 2 saya belum tidur, saya menyembah Tuhan. Karena saya membutuhkan ini. Membutuhkan hikmat untuk bisa membedah ini. Kalau sudah persiapan sehari 2 hari cuma ada 2 paragraf, saya stres. Ya Tuhan nulis apa lagi saya? Saya berdoa lagi berlutut gitu. Stres. Terus tidur lagi, sebentar nanya Tuhan gimana ya? Kenapa ya? Gitu-gitu. Roh Kudus, kenapa ya Tuhan bicara begitu Allahku. Gitu. Nanti terus saya pelajari lagi. Roh Kudus itu segalanya. Tanpa Roh Kudus saya tidak bisa apa-apa. Pak Era sudah nggak ada kuasa. Kuasa apa maksudnya sih? Bukan saya bela diri. Enggak. Kita semua mulai dewasa. Ya. Udah mulai dewasa. Ayo usir itu roh iblis dari pikiranmu dengan kebenaran. Kalau dulu kan digigit dalam nama Yesus. Digigit begitu. Nah, baru kita masuk di sini pada dasarnya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Jadi bisa dikatakan sebagai sejajar dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Ya digolongkan ke dalam Allah Elohim itu. Nah kalau disebut sebagai utusan fungsinya kan terkesan dia lebih kecil dari Bapa dan Tuhan Yesus. Oh tidak. Tidak. Kalau penjelasan sebelumnya Bapa dan Anak, Bapa lebih besar. Tapi kalau Roh Kudus, relasi Roh Kudus dengan Tuhan Yesus tidak bisa dikatakan mana lebih besar. Tidak bisa. Kan Roh Kudus itu rohnya Allah. Rohnya Allah. Kalau tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari Roh Kudus, masalahnya kemudian mengapa Tuhan Yesus mengatakan dia utusanku? Kan sebagai Allah anak yang menerima segala kuasa, dia berhak atas namanya mengatakan utusannya. Kenapa? Karena nggak ada roh lain yang jadi utusan kecuali roh Bapaknya. Roh Bapaknya. Jadi ada link nyambung ke Tuhan Yesus. Bapak, Anak, Roh Kudus, bisa ada link gitu saudara sekalian. Bapak, Anak, Roh, ada link. Roh Kudus rohnya Bapak, bukan roh Tuhan Yesus, tapi ada link. Cuman misterinya yang Bapak tahu, apa Yesus tahu? Itu masalahnya. Yang Roh Kudus tahu, boleh nggak Yesus tahu? Bisa. Karena Roh Kudus maha tahu, Yesus pun juga maha tahu. Tapi maha tahunya Bapak sama dengan maha tahu Tuhan Yesus. Bisa tidak. Bisa tidak juga bisa iya. Kalau saya sih cenderung mengatakan tidak bisa. Tidak bisa sama, dia lebih besar. Nanti di langit baru bumi baru, Allah tidak pernah kelihatan. Yang tampil Tuhan Yesus sebagai Raja. Kita hulu balangnya. Maka berbahagialah orang yang hari ini membela Tuhan Yesus. Kalau sudah hidup sendiri, suka-suka sendiri, ketemu Tuhan Yesus, malu. Anda malu. Saya sih memilih segalanya. Hidup untuk Tuhan. Nanti kalau di pesta anak domba Allah. Mana Erastus? Saya Tuhan, duduk sini. Nah, saya dekat Tuhan di situ. Makanya ya kalau saya mau jujur ngomong ya. Dulu saya lihat orang pintar, orang kaya, orang berkedudukan tinggi. Ada sedikit mindernya gitu. Sekarang enggak. Bukan sok, enggak. Enggak lama kamu hidup. Saya juga enggak lama. Nanti enggak lama. Kita akan lihat.
siapa yang dihormati Tuhan. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah. Saya ngomong begini aja ini belum tentu saudara juga nerima loh. Allah itu kan nanti Pak. Itu nanti tapi dikerjakannya sekarang bro. Amin.